Selamat pagi, yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, saya Yani Fatigule, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022. Kategori 2, Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Saya mengajar di UPTD SD Negeri nomor 071092 Hiliduho, Kecamatan Moroe, Kabupaten Nias Barat. Hari ini Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 5 dengan materi tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, pembelajaran 1. Selamat menyaksikan. Seluruhnya siap rap. Setengah lengan lencang kanan rap. Tegak rap. Lencang depan rap. Tegak rap. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Ada semangatnya? Ada. Oke, sekarang silakan memasuki ruangannya masing-masing. Semangat. Semangat. Ya, semangat. Semangat. Ya, silakan dilakukan. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat, kuat, wonderful. Yes, yes, yes. Luar biasa, tepuk tangan. Sudah sarapan tadi di rumah? Pagi semua? Nantinya pasti ibu yakin bahwa anak-anak ibu pasti pintar nantinya karena sudah sarapan, sudah mandi. Tapi sebelum kita mengawali pembelajaran kita hari ini, siapa yang memimpin kita dalam doa? Saya, Bu. Ya, silakan Leo untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa sesuai agama kita masing-masing. Ya Tuhan, terima kasih Engkau sudah menolong kami tadi di rumah. Engkau selalu terkam di hati kami. Amin. Amin. Silakan duduk Leo. Terima kasih sudah memimpin kita dalam doa. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kita. Ibu sebutkan namanya masing-masing dan silakan didengarkan. Aurel, Ada, Bu. Albar, Yeni. Ada, Bu. Ya, hadir semua ya. Hadir. Oke, terima kasih. Kita hari ini hadir semua. Dan sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengajak kita tepuk satu. Tahu tepuk satu? Tahu. Langsung ya. Semangat nantinya, pastinya anak-anak Ibu nanti bisa belajar dengan bagus. Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Oke.
untuk menanamkan rasa nasionalisme kita dengan menyanyikan lagu apa? Pancasila. Nah, menyanyikan ini nanti harus dengan semangat. Ya, silakan dulu berdiri semua. Silakan berdiri kalau boleh di samping kursinya. Ya. Ya, silakan duduk kembali. Nah, silakan disiapkan bukunya, penanya, taruh di atas meja. Bukunya disiapkan di atas meja, begitu juga penanya. Sudah? Pernahkah kalian mengenal yang namanya hewan-hewan di sekitar kita? Pernah. Jelas pernah. Ada banyak hewan-hewan yang kita ketahui, baik di lingkungan kita, ya, di lingkungan sekitar kita, baik kalau misalnya kita pergi berwisata di tempat hewan, misalnya binatang-binatang, pasti di sana kita ya melihat hewan. Nah, perlu ibu tanyakan dulu, pernah kalian lihat hewan-hewan di sekitar kita kan? Pernah. Apa saja yang kalian lihat, yang pernah kalian lihat? Banyak ya, ada anjing, ada babi, ada kucing dan lain sebagainya. Nah, dari hewan-hewan tersebut kita juga pernah tahu apa yang menjadi makanan mereka. Tahu? Makanan ayam apa? Nasi. Makanan sapi apa? Rumput. Makanan kucing apa? Daging. Daging. Nah, dari situ nanti ya kita pasti tahu apa yang kita pelajari. Nah, materi sebelumnya yang kita pelajari apa? Yang sudah kita pelajari materi sebelumnya apa? Gangguan peredaran darah pada manusia, itu materi kita minggu lalu. Namun hari ini kita akan mempelajari apa yang kita pelajari hari ini? Ekosistem. Ya, dari ekosistem itu nanti kita belajar apa saja hewan yang berada di sekitar kita. Ya. Sebelum dulu kita memasuki materi kita, ada beberapa tujuan pembelajaran kita, ya. Yang harus kita capai dalam pembelajaran ini nanti ada 4 item, ya. Yang pertama, setelah nantinya kita menggali informasi, ada beberapa teks bacaan nanti yang ibu tampilkan, kita mampu mengkategorikan atau anak-anak ibu nanti mampu mengkategorikan di dalam sebuah ekosistem atau dapat membedakan, ya, dapat membedakan macam-macam ekosistem. Kedua, tujuan pembelajaran yang kedua, dengan nantinya kita melaksanakan diskusi atau tanya jawab, anak-anak ibu nanti pasti bisa mengamati, ya, mengamati komponen di dalam sebuah cerita dengan tepat. Nah,
tujuan pembelajaran yang ketiga, berdasarkan nanti kelompok atau diskusi, anak-anak ibu dapat menelaah, ya, dapat menelaah dari teks bacaan tentang komponen ekosistem. Dan yang terakhir, ada beberapa nanti video yang ibu tampilkan. Dari video tersebut yang ibu tampilkan pada PowerPoint, anak-anak ibu nanti mampu menemukan informasi baik dari teks laporan buku tentang komponen ekosistem. Dari 4 tujuan pembelajaran ini nanti, itulah target kita atau itulah yang harus kita capai dalam pembelajaran hari ini. Sudah paham? Sudah. Ya. Silakan disaksikan bersama atau kita amati bersama. Ada video dan silakan diamati, nantinya ibu akan menampilkan. Nah, sebelumnya dulu dalam video ini nanti yang kalian catat adalah yang penting-pentingnya, ya. Ada beberapa hal yang penting pada videonya, silakan dicatat item-item yang paling pentingnya dan apa yang menjadi inti daripada pembelajaran kita hari ini, silakan dicatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 5, tema pembelajaran 1. Sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa berdoa dulu ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng pada channel ini. Hari ini kita akan belajar ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup disebut biotik dan bagian tak hidup disebut abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, makhluk hidup, dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan loh. Belatung senang memakan bagian buah, dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi sasaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau cicak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sudah kita amati videonya kan? Dari video yang sudah kita amati, pasti ada poin-poin penting yang kita lihat di sini. Apa saja yang kalian lihat pada videonya tadi? Ya, silakan. Yang saya amati di video adalah lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu biotik dan abiotik.
Terima kasih tanggapan si ikhlas. Yang diamati adalah tadi lingkungan itu ada terbagi dua, ya. Ada abiotik dan ada biotik. Nah, yang ditanyakan, bagaimana kalau dikatakan lingkungan abiotik dan biotik? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Iya. Bagaimana? Siapa namanya? Deni. Ya, Demi. Biotik adalah lingkungan yang hidup. Abiotik adalah lingkungan yang tidak hidup. Oke. Ya, sudah kita tahu ada dua lingkungan hidup. Lingkungan hidup itu dikatakan apa? Biotik. Lingkungan yang tidak hidup itu adalah abiotik. Nah, sekarang kita akan membentuk kelompok, ya. Di mana kelompok satu siapa ketuanya? Saya, Bu. Oke, si ikhlas kelompok satu ketuanya. Kelompok dua? Saya, Bu. Ya, kelompok tiga? Saya, Bu. Oke, silakan dibentuk kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 4 orang pesertanya, kelompok 2 4 orang, dan kelompok 3. Silakan gabung dengan teman kelompoknya. Sudah? Nah, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Ini untuk kelompok 1. Silakan. Kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, masing-masing pada LKPD itu ada tata cara pengerjaannya. Silakan didiskusikan dengan teman-teman. Diisi apa yang menjadi pertanyaan, ya. Silakan didiskusikan. Ya, silakan dibaca LKPD-nya. Ya, didiskusikan bersama apa yang menjadi tugasnya.
Ya, siapa kelompok 2? Silakan menampilkan hasil kerja kelompoknya. Ya. Sana lagi, sedikit. Maju sedikit. Maju sedikit. Maju sedikit. Oke, silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil proyek kami, di mana yaitu untuk menjelaskan hewan herbivora. Dari makanannya karena hewan herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. 1. Kambing. Ya. 2. Sapi. Silakan teman yang lain juga. 3. Rusa. 4. Rusa. 5. Kelinci. 6. Kuda. 7. Panda. 8. Ini herbivora. Ya. Super. Oke. Apakah ada pertanyaan? Ada. Ya, dari kelompok mana yang bertanya? Satu. Ya, kelompok 1 silakan bertanya. Dari mana kita tahu kalau hewan itu termasuk hewan herbivora? Nah, itu maksudnya ntar dulu ya, kita luruskan. Pertanyaannya, dari gambar-gambar yang telah anak ibu jelaskan ini, kenapa itu dikatakan herbivora? Dari mana kita tahu bahwa itu herbivora? Dari makanannya, karena hewan herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Ya, sudah jelas? Sudah mengerti? Sudah. Nah, jadi dari makanannya, jadi hewan herbivora ini adalah pemakan tumbuhan, seperti sapi. Apa makanan sapi? Rumput. Nah, silakan nanti bertanya kalau misalnya ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak. Ada pertanyaan? Tidak. Sudah dimengerti? Sudah. Ya, itu hasil dari kelompok 2. Silakan tutup kalau tidak ada lagi pertanyaan. Demikian presentasi kami ucapkan terima kasih. Berikan apa dulu? Silakan kembali ke tempatnya. Ya, karena sudah siap tampilan dari kelompok 2 dan hasil dari kerja kelompoknya sudah bagus, ya. Silakan dilanjutkan, ya. Masuk kita pada materi muatan bahasa Indonesia, ya. Yang ada di dalam LKPD kita, ya silakan diperhatikan langsung, ya. Ada di situ kita melihat dan kita amati bersama. Sini nantinya ibu akan menampilkan video walaupun secara cepat, tapi ibu percaya bahwa mampu kita untuk mempelajarinya dan mengerti nantinya. Kita mengamati bersama video, ya. Macam-macam hewan berdasarkan makanannya. Ada karnivora, herbivora, dan omnivora. Hewan atau binatang adalah salah satu makhluk hidup ciptaan. Hewan juga memiliki ciri-ciri membutuhkan makan dan minum. Hewan memiliki
3 kelompok berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama yaitu hewan yang memakan daging. Namanya apa ya kira-kira? Ya, benar, karnivora. Karnivora adalah jenis hewan pemakan daging. Hewan yang masuk golongan karnivora ini dikenal sebagai hewan buas atau binatang buas. Hewan buas adalah hewan yang suka memangsa hewan lainnya. Biasanya hewan buas memiliki ciri-ciri tubuh yang kuat sehingga dia dapat berlari mengejar mangsanya. Memiliki gigi taring yang tajam yang siap menggigit atau melumpuhkan buruannya. Juga memiliki kuku yang tajam dengan sigap menerkam hewan-hewan yang jadi buruannya. Kemudian dia memiliki penciuman dan juga mata yang sangat tajam supaya dia mudah mencari mangsa yang diincarnya. Nah, kesimpulannya, hewan karnivora adalah hewan pemakan daging. Di darat, hewan karnivora ini biasanya kita temukan di hutan seperti singa, harimau, serigala, dan masih banyak lainnya. Hewan apa ya? Ya, ada tikus. Tikus adalah hewan pemakan segalanya. Dia memakan. Nah, dari video yang sudah kita amati pada videonya, dan Ibu langsung akan membagikan LKPD-nya. Ya, LKPD kedua, ya, Indonesia, ya. Ya, LKPD 2 ini. Ya, silakan. Silakan dikerjakan LKPD kedua, yaitu muatan bahasa Indonesia. Siapa kelompok 1? Saya. Kelompok berapa tadi? Sudah? Ya, sekarang tampilan pertama kelompok 1. Silakan menampilkan hasil diskusinya. Silakan ke depan. Ya, cepat. Ya, silakan kelompoknya ke depan. Ya, langsung. Oke, silakan dimulai. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1. Berdasarkan bacaan di atas, kami temukan pikiran utama dari setiap paragraf beserta informasi yang kami anggap penting. Ekosistem. Ekosistem terdiri dari 2 lingkungan, yaitu lingkungan biotik dan abiotik. Ya, ini buka pertanyaan. Ini buka pertanyaan kalau pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Iya. Sudah dimengerti? Sudah. Ya, kalau sudah dimengerti silakan ditutup. Silakan ditutup dan kembali nanti. Baik, terima kasih teman-teman. Itu hasil presentasi kami. Ya, berikan apa
Ya, sudah bagus. Silakan dikumpulkan hasil LKPD-nya. Ya, di sini. Ya. Oke. Ya, silakan dikumpulkan hasil LKPD-nya. Sini. Oke. Ya, oke. Jadi kesimpulan pembelajaran kita, apa saja yang menjadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Saya Bu. Ya, silakan. Apa kesimpulannya? Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Ya, silakan duduk. Ya. Mengerjakan soal evaluasi. Ya, ambil selembar kertasmu, jawab soal evaluasinya. Bentuk soalnya pilihan ganda. Ya. Silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan hasil evaluasi. Cepat. Kumpul. Kumpulkan. Sudah? Nah, karena sudah siap kita kerjakan soal evaluasi kita, jadi ada beberapa hal yang Ibu pertanyakan hari ini karena kita sudah siap belajar, ya. Apakah perasaanmu hari ini seperti apa dan bagaimana yang kamu rasakan setelah kita belajar mengenai ekosistem? Apa? Bahagia. Apa lagi? Puas. Ya, kamu merasa puas dengan pembelajaran kita hari ini? Ada. Untuk itu, ya, Ibu pesankan untuk materi minggu depan, ya, materi minggu depan tetap materi muatan bahasa Indonesia karena muatan bahasa Indonesia pada hari ini belum siap semua, jadi kita akan melanjutkan minggu depan. Sudah dengar semua? Punya ke dalam tas. Tunjuk kita dalam doa. Saya Bu. Ya, silakan Arno tunjuk kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa dengan sesuai agama kita dan kepercayaan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Terpuji dan termohon nama-Mu, Allah dan berkiranya Tuhan yang selalu tengah-tengah kami dan memberi perlindungan. Amin. Amin. Ya, terima kasih Arno, silakan duduk. Dan untuk anak kami, ya, karena sudah siap pembelajaran kita hari ini, kalau pulang nanti ke rumah, ya, langsung ke rumah, jangan lagi ditahan di jalan ataupun ada permainan yang menggoda di jalan, jadi berhenti di sana, jangan langsung pulang ke rumah. Ya, sudah dengar?